Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asadia Giovanni Syuhada dari kelas D4 Teknik Informatika 3B. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai kecerdasan buatan dan Scikit-learn. Di sini ada modul praktikumnya. Untuk yang pertama, praktek teori. Nomor 1 yaitu buat resume definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Baik, untuk yang pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan suatu kecerdasan yang berasal dari buatan manusia. Kemudian dari kecerdasan manusia ini dibuatlah sebuah sistem atau perangkat yang memiliki tujuan untuk memudahkan suatu pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, jadi untuk simpelnya tujuan dibuatnya kecerdasan buatan itu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Istilah AI atau AI, maklum, dicetuskan pertama kali pada tahun 1956. Pada masa tersebut, pertama kalinya dilakukan riset awal mengenai AI. Namun pada saat itu masih sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1960-an, di Amerika Serikat mulai membuat komputer yang bisa meniru penalaran manusia. Salah satu contoh aplikasi buatan Amerika pada saat itu yaitu teknologi Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA. Salah satu kesuksesan DARPA yaitu mensukseskan menyelesaikan pemetaan pembuatan jalan pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 2003, DARPA sukses menghasilkan asisten pribadi cerdas sehingga menjadi pelopor teknologi AI jauh sebelum Siri ataupun Alexa ditemukan. Lalu selanjutnya membuat resume mengenai supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Untuk yang pertama, supervised learning, pendekatan untuk menciptakan kecerdasan buatan atau AI, di mana algoritma komputer dilatih pada data input yang telah diberi label untuk output tertentu. Model dilatih hingga dapat mendeteksi pola dan hubungan yang mendasari antara data input dan label output, memungkinkannya menghasilkan hasil pelabelan yang akurat saat disajikan dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk mengurutkan input ke dalam sejumlah kategori atau kelas tertentu berdasarkan data berlabel yang dilatihnya. Algoritma klasifikasi dapat digunakan untuk klasifikasi biner, seperti menyaring email menjadi spam atau non-spam, dan mengkategorikan umpan balik pelanggan sebagai positif ataupun negatif. Selanjutnya, regresi. Regresi merupakan suatu metode analisis statistik yang digunakan agar dapat melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hubungan variabel yang dimaksud bersifat fungsional yang diwujudkan dalam bentuk model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibagi menjadi dua jenis,
yaitu variabel respons atau biasa disebut variabel bergantung dan variabel bebas atau dikenal dengan istilah variabel independen. Selanjutnya unsupervised learning. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis dan mengelompokkan kumpulan data yang tidak berlabel. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi atau pengelompokan data tanpa perlu campur tangan manusia. Lalu dataset. Dataset yaitu istilah informal yang merujuk pada kumpulan data. Secara umum, dataset berisi lebih dari satu variabel dan menyangkut suatu topik tertentu. Selanjutnya training set dan testing set. Training set bagian dari kumpulan data yang digunakan untuk menyesuaikan ataupun melatih model untuk prediksi atau klasifikasi nilai yang diketahui dalam kumpulan pelatihan, tetapi tidak diketahui dalam data masa depan. Sedangkan testing set yaitu merupakan kumpulan data terpisah yang digunakan untuk menguji model setelah menyelesaikan pelatihan. Untuk praktikum teori sudah dikerjakan. Selanjutnya ke instalasi, membuka scikit-learn.org dengan menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk soal yang pertama, instalasi library Scikit dari Anaconda dan juga mencoba kompilasi dan uji coba. Baik, untuk instalasinya kita buka Anaconda Prompt, lalu tulis command conda install scikit-learn. Nah, sambil menunggu, sambil membuka website official scikit-learn-nya. Di sini masih menginstal. Nah, sudah terinstall. Lalu dilihat pada di sini untuk mengecek instalasi. Jadi instalasi yang sudah kita lakukan sebelumnya kita cek apa berhasil atau tidak. Nah, di sini sudah tampil library yang sudah terinstall scikit-learn, versinya berapa, build-nya apa. Selanjutnya conda list untuk melihat semua package yang sudah terinstall pada conda kita.
Kita cari apakah ada sedikit LST. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya ini copy. Nah, sudah ada escalon serta numpy juga. Instalasi sudah selesai. Lalu selanjutnya mencoba loading an example dataset serta menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Di sini, nah saya sudah membuat file untuk menjawab persoalan praktikum tersebut. Yang pertama untuk load dataset. Nah, dari from baris 9, from escalon import datasets. Nah, di sini itu digunakan untuk memanggil kelas dataset dari library escalon yang baru saja kita install. Di sini ada iris sama dengan dataset titik load iris. Di sini berfungsi untuk menggunakan contoh dataset iris. Lalu digit sama dengan dataset load digit digunakan untuk menyimpan dari nilai dataset iris pada variabel digits. Lalu print digits data digunakan menampilkan hasil dari variabel digits. Kita coba dan nah, di sini terlihat ada iris dari variabel yang sudah kita buat pada baris 10. Ada juga digits. Di sini konsolnya, maka hasilnya akan seperti berikut. Lalu praktikum nomor 1 sudah selesai. 2 juga tadi udah. Lalu selanjutnya mencoba learning and predicting. Di sini juga saya sudah membuat kode sebelumnya. Di sini pada baris 15 from escalon import svm. Nah, di sini maksudnya sama untuk memanggil svm dari library escalon. Lalu baris ya. Untuk baris 16 CLF sama dengan svm.svc dalam gamma sama dengan 0.001, C sama dengan 1. Baris 16 berfungsi untuk memberikan nilai ke gamma secara manual atau secara statis lah. Di sini ada CLF fit. Nah,
baris 17 ini berfungsi untuk sebagai classifier. Jadi CLF-nya itu digunakan sebagai classifier. Nah, pada baris 18 yang ini CLF.predict digunakan untuk memprediksi nilai baru dari digit data. Kita cobaan. Ya, bahannya pada semuanya. Jadi seperti berikut hasilnya. Bisa dilihat pada konsolnya. Lalu model persistence. Nah, soal nomor 4. Mencoba model persistence. Di sini ada from sklearn import SVM dan juga from sklearn import dataset, sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk mengimport dataset dan juga SVM dari library sklearn. Pada baris 24, CLF sama dengan svm.svc digunakan untuk membuat variabel CLF dan memanggil kelas SVM dan fungsi SVC. Jadi kelas SVM dan fungsi SVC-nya tuh dimasukin ke variabel CLF. Selanjutnya x, y sama dengan datasets load iris return x y true. Digunakan untuk mengambil dataset iris serta mengembalikan nilai x dan y-nya, jadi di return nilainya. Lalu pada baris 26 clf.fit x, y. Di sini digunakan untuk proses perhitungan nilai variabelnya. Kita coba run. Nah, di sini juga terlihat type-nya ada array of float 64. Yang ini integer 32. Jadi seperti berikut hasilnya. Selanjutnya import pickle. Import pickle untuk memanggil library pickle. Lalu pada baris 30 S sama dengan pickle dumps CLF digunakan untuk membuat variabel S sebagai classifier. CLF2 sama dengan pickle load S digunakan untuk jadi untuk ngeload variabel S-nya dimasukin ke CLF2. Nah, pada baris 32 CLF2.predict untuk digunakan untuk melakukan prediksi. Kita coba. Nah,
seperti berikut hasilnya. Di sini ada from joblib, import, dump, serta load digunakan untuk memanggil dump dan juga load melalui library joblib. Lalu dump clf, lalu nama file serta format joblib, menyimpan model ke dalam npm itu 192.4044.joblib. clf digunakan untuk mengeload modelnya. Print clf untuk menampilkan hasil model clf. Mana enggak? Kita cobakan semuanya. Oke. Lalu selanjutnya mencoba convention. Ya, convention. Di sini import nampi asnp, mengimport library nampi lalu menggunakan alias np dari lalu pada baris 44 mengimport random projection dari library sklearn. Selanjutnya baris 46 rng sama dengan bla bla bla. Untuk membuat variabel rng yang di dalamnya itu untuk mendefinisikan np fungsi random dari random state ke dalam variabel. Lalu variabel x, nah baris 47 digunakan untuk mengisi variabel x dan menentukan nilai random dari 10 sampai 2000. Jadi ini nilai minimalnya, ini nilai maksimalnya. Di sini x sama dengan array dtype float 32. Di sini jadi untuk mengubah tipe datanya menjadi float 32. Dan di sini x di type untuk mengubah data type-nya menjadi float. Di sini transformer sama dengan random projection, ya Gaussian random projection, berfungsi untuk membuat variabel transformer dan mengisikan datanya menggunakan kelas random projection dan memanggil fungsi Gaussian random projection. Lalu di sini ada variabel x new sama dengan transformer.fit transform variabel x. Membuat variabel baru dengan melakukan perhitungan label. Lalu pada baris 53 x new di type mengubah data type menjadi float 64. Lalu di print hasilnya. Kita coba dan sayang. Nah, hasilnya seperti berikut. Jadi kalau dian semuanya, nah hasilnya seperti berikut. Ini convention, dataset, ada model precision, ada learning dan prediction. Baik, sekian saja video saya hari ini mengenai
kecerdasan buatan serta skilled atau disingkat SKLearn. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.